Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan berkenan menolong kami, bahkan saat ini kami boleh bersama untuk memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan sebagai penghantar tidur kami. Tuhan yang menolong kami supaya kami dimampukan untuk melakukan yang berkenaan akan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa dan dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun tema yang saya ambil buat kita adalah tunjukkan ketaatan akan firman Tuhan. Biasanya berbagai kisah seputar kelahiran Kristus itu sering diceritakan atau ditampilkan sebagai sesuatu yang dramatis. Padahal kisah Natal itu justru menyimpan sisi-sisi tertentu bagi para tokohnya. Ya, bagaimana mungkin? Ya, tidak ada sisi lain. Kita lihatlah bagaimana Maria. Dia adalah seorang gadis perempuan yang paling benar. Dia adalah yang paling taat dan rajin pada saat itu. Namun harus menerima kenyataan bahwa dirinya hamil sebelum menjadi istrinya Yusuf. Meski hal itu adalah pekerjaan dan rencana Allah dan tentu bukanlah hal yang mudah diterima secara umum. Ya, memang benar Maria adalah perempuan yang paling baik saat itu. Namun bukan berarti bahwa dia tidak berdosa ya. Ya, artinya dari semua yang baik dia yang terbaik pada saat itu. Pasti banyak kekhawatiran dan ketakutan yang terlintas dalam benaknya Maria. Apalagi dalam adat Yahudi, hamil sebelum menikah itu adalah merupakan aib besar, baik itu bagi pribadi Maria dan juga bagi keluarganya. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Imamat pasal 20, dikatakan bahwa seluruh umat yang melakukan perzinahan harus dihukum mati. Apa yang terjadi dalam hidup ini memang tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita. Sebab Allah kita bertindak bukan berdasarkan kehendak kita, melainkan berdasarkan otoritasnya, wibawa daripada Allah itu sendiri. Jadi hidup penuh dengan lika-liku. Tidak selamanya semua dapat dipastikan. Bisa penuh dengan kejutan, tetapi bisa juga dengan dinamika. Namun justru itulah yang membuat hidup ini menjadi sesuatu yang berharga dan berarti. Dan kita harus bisa menerima keadaan dan tidak menjadi tawar hati. Yusuf juga demikian. Ketika mereka masih dalam tahap bertunangan, ia harus menerima kabar yang tidak enak. Ada rasa kecewa di hatinya dan juga perasaan tidak berdaya. Ada rasa sedih, tetapi juga ada rasa bingung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf mau menceraikan Maria karena ia juga menganggap dirinya
tidak punya tempat dalam rencana Allah itu. Ia juga merasa tidak berhak menjadi ayah bagi anak Allah yang dikandung oleh Maria itu. Namun setelah kehadiran malaikat, sekalipun itu melalui mimpi, Yusuf menjadi taat dan percaya. Keputusan dan tindakan itu tidak diambilnya berdasarkan pertimbangan sendiri, tetapi karena ketaatannya pada firman Tuhan. Kepercayaan dan ketaatan Yusuf mampu mengalahkan segala perasaan curiganya, mampu mengalahkan segala rasa marah dan kecewanya. Selain daripada itu, penyerahan dirinya kepada pimpinan Tuhan memampukan dirinya untuk melangkah maju. Sebagaimana Yusuf, kita pun kerap berhadapan dengan hal yang demikian. Tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena Allah bertindak bukan berdasarkan kemauan kita, tetapi berdasarkan otoritasnya. Jadi, hidup tidak selamanya dapat dipastikan. Bisa penuh dengan kejutan maupun dinamika. Namun justru itulah yang membuat hidup ini menjadi sesuatu yang berharga dan berarti. Dan kita harus bisa menerima keadaan itu dan tidak menjadi tawar hati. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita Natal bukan hanya berita keselamatan, tetapi juga termasuk berita ketaatan. Taat pada kehendak Tuhan, berserah dengan penuh pengharapan. Sekecil apapun peran kita, serahkan hidup untuk dipakai oleh Allah sesuai dengan rencana dan kehendaknya, dan jalanilah hidup ini dengan setia, berserah tanpa menyerah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus taat akan perintah Tuhan sebagaimana Yusuf yang kecewa. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kami ini, kami sungguh-sungguh hanya mau memandang kepada Tuhan. Sekalipun banyak curiga, kecewa dalam hati kami, namun perintah-Mu haruslah kami taati. Tiba saatnya kami akan beristirahat malam. Tuhan sertai berkati kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Saat kami menyongsong perayaan Natal, Tuhan kuatkan dan beri kami kesehatan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat malam bagi kita sekalian.